Mensos Risma mengusulkan agar 2 orang guru honorer yang tewas akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua diangkat menjadi guru PNS. Sebelumnya, 6 laskar FPI yang tewas dalam insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pun dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi, walaupun dalam waktu singkat status tersangka itu kemudian dicabut. Nampaknya hanya di Indonesia para arwah masih bergentayangan dan melanjutkan aktivitas mereka. Halo guys, hari di luar semakin sore dan sebentar lagi kita buka puasa ya. Jadi walaupun nama rubrik ini adalah afternoon tea, lu yang muslim yang lagi puasa jangan hilap ya. Tiba-tiba lu nonton video ini ya asik terus sambil nyeruput teh. Waduh jangan ya, terus nyalain gue lagi gara-gara Bang Arif nih. Sabar, sebentar lagi kita berbuka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ya, yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka dan yang kedua adalah nanti ya di akhirat kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa meraih kebahagiaan ini di bulan Ramadan. Amin. Nah bro, gue minta maaf dulu ya, ini suara gue agak-agak bilang emang nih dari tadi pagi tiba-tiba aja gue flu. Ya nggak tahu mungkin kecapean ya atau apa gue nggak tahu ya. Tapi kita tetap lanjut ngobrol ya. Gue punya banyak teman, teman-teman bercanda, teman-teman bandel, teman-teman main. Dan kita saling tahu kan ya aktivitas masing-masing. Dan biasalah saling ledek-ledekan gitu. Gue sering banget diledek sama teman-teman gue. Rif, lu ngapain sih kerjanya nyinyirin orang? Rif, ngapain sih lu kerjanya ngeritik presiden? Ya, kalau daripada lu ngeritik, mendingan lu aja jadi presiden. Gue jawab, gue bilang gue mau jadi presiden, tapi gak sekarang. Kapan? Kata mereka gitu ya. Nanti tahun 2100. Wih, emang lu masih ada? Kata mereka gitu. Tenang. Kalau gue maju jadi presiden di 2100, itu sudah ada partai yang bersedia untuk mengusung gue. Namanya adalah PAS, PAS, Partai Arwah Sejahtera. Ini lu yang kader PKS jangan marah ya. Enggak, gue gak lagi melesetin PKS, enggak. Ini partai baru ini ya, belum didaftarkan di Kemenkumham. Belum didirikan soalnya, ya, nanti yang mendirikan para arwah. Nah, maksud gue, ya maybe ya satu hari nanti ya, arwah pun bisa jadi presiden, ya kan boleh lah. Hari ini ya, walaupun arwah belum bisa jadi presiden, tapi di Indonesia arwah itu istimewa bro. Ya arwah di negara-negara lain kalah. Kenapa? Kita lihat di Indonesia arwah itu pertama udah bisa jadi tersangka. Wih. Iya, kerennya lagi jadi tersangka dalam kasus apa? Penyerangan terhadap polisi. Ya, lu masih ingat kan? Arwah dari 6 laskar FPI yang tewas tertembak dalam insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Itu oleh pihak kepolisian ya ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Bahkan konon berkasnya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Lu bayangin kan? Gak ada tuh negara lain. Arwah jadi tersangka. Cuman kita, wah kurang keren gimana. Ya walaupun umur status tersangkanya cuma beberapa jam karena kemudian status itu dicabut kembali oleh pihak kepolisian. Tapi sempat rame ya. Gue punya temen ya yang cukup dekat, dia adalah dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Udah ngajar ya selama 25 tahun lebih. Dia sampai WA gue, Rif gue nih 25 tahun ngajar, baru sekali ini gue nemuin kayak begini katanya. Arwah jadi tersangka. Ini gue bingung kalau di kelas nanti gue jelasin ke mahasiswa gue gimana. Nah belakangan kita mendengar kabar bahwa ternyata di Indonesia arwah bukan cuma bisa jadi tersangka, tapi juga bisa jadi PNS guru. Nah, hebat kan? Lu gak salah dengar, beneran ya. Arwah itu sebentar lagi bisa jadi PNS guru. Paling enggak nih buat Octavianus Rayo dan juga Yonatan Renden. Nah mungkin agak asing ya namanya bagi lu ya. Nah ini gue ceritain dikit. Octavianus Rayo dan Yonatan Renden ini adalah 2 guru yang bekerja, ini guru honorer ya, yang bekerja di distrik Baega, Papua. Mereka menjadi korban tindak kekerasan
beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua ya. Lu tahu ya KKB di Papua ini kembali mengganas ya. Gua pernah bikin podcast ya terkait dengan ini. Nah, belakangan Ibu Mensos kita, Ibu Risma itu punya gagasan yang sangat out of the box ya. Yaitu apa? Dia akan mengusulkan kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengangkat status dari 2 guru yang sudah wafat ini sebagai PNS guru. Tadinya kan guru honorer. Gue pas baca beritanya, gue speechless ya. Ini gue salah baca gitu ya. Ternyata setelah gue lihat, enggak loh beneran. Ibu Risma akan mengusulkan itu. Ya tentu saja kita paham ya apa yang dimaksud oleh Ibu Risma. Ibu Risma ingin agar keluarga dari kedua guru yang wafat ini kemudian mendapatkan hak-hak ya sebagai seorang guru PNS ya, mungkin hak pensiun atau juga hak-hak yang lain. Cuma gue pengen ingetin Ibu Risma ya bahwa sebenarnya persoalan guru honorer ini di Indonesia persoalan pelik ya yang gak pernah selesai dari tahun ke tahun. Dan ini mengherankan karena sebenarnya kebutuhan guru itu masih sangat banyak. Saat ini ya guru ya setahu gua baru terpenuhi ya status guru PNS itu 51% dari total kebutuhan guru. Jadi statusnya PNS itu baru 51% dari total kebutuhan. Artinya kan sebenarnya ada slot kosong 49% lagi kan gitu ya. Slotnya udah ada. Nah dari yang 49% ini bro 33% itu masih ditambal oleh guru dengan status guru honorer. Ya. Nah 4% lagi ini statusnya macam-macam termasuk guru-guru ya CPNS ya yang sudah melewati proses tapi belum diangkat. Nah jadi poin gue sebenarnya adalah formasinya sudah ada tapi ada semacam apa? Semacam keterlambatan lah dalam proses ya. Mungkin proses seleksi, mungkin proses administrasi atau proses-proses lain yang gue gak ngerti. Kenapa kemudian ini gak bisa diisi. Nah belakangan bro, sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan akan merekrut sekitar 1 juta guru dengan status PPPK. Ya, PPPK ini semacam apa? Pegawai pemerintah lah yang statusnya kontrak seperti itu. Ya, tapi dari berita yang gua baca, sebagian besar guru honorer menolak status itu. Karena yang mereka inginkan adalah menjadi tadi PNS guru. Bisa dipahami ya, karena selama ini mereka statusnya sudah kontrak. Ya dikontrak oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu kontraknya basisnya tahun ya. Jadi setahun diperpanjang. Jadi status mereka jadi tidak aman lah begitu. Nah sekarang mau dikontrak lagi gitu ya. Jadi mungkin mereka ngerasa ini poinnya apa sih ya dari kontrak ke kontrak ya. Tak putus dirundung status kontraktor lah. Kira-kira begitu. Nah yang menarik juga bro. Ada semacam keraguan-raguan dari pihak pemerintah daerah untuk memberikan usulan pengangkatan guru. Karena rupanya mereka masih belum percaya, belum yakin bahwa nanti setelah diangkat budgetnya itu akan disediakan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi mereka masih khawatir kalau budget itu harus ditanggung oleh anggaran daerah. Lah di sini gue semakin gak ngerti ya, kok bisa ya ada ketidakpercayaan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Apa persoalan komunikasi atau ada persoalan-persoalan yang lebih serius. Guys, gue rasa kita harus kembali memberikan kritik kepada Ibu Risma ya. Pada satu sisi memang Bu Risma ini terkenal sebagai sosok pemimpin yang sangat hands on, yang sangat down to earth ya. Sehingga begitu melihat masalah itu spontan, keluar tuh idenya untuk melakukan sesuatu. Ya which is good ya, karena menimbulkan apa? Menimbulkan kesan tadi spontanitas pemimpin dalam menolong rakyat yang membutuhkan. Ya sebelumnya mungkin lo ingat ya, sebagai contoh aja, waktu awal-awal Bu Risma menjadi Menteri Sosial ya, berarti hijrah dari Surabaya ke Jakarta. Ya beliau di Tenggarai kerap melakukan belusuan ke pelosok-pelosok ibu kota dan ketemu tuh ya tunawisma. Bahkan di kawasan-kawasan seperti Tamrin Sudirman yang sebelumnya orang hampir gak pernah ya ngelihat ada tunawisma di situ. Nah kemudian beberapa dari tunawisma itu oleh Ibu Risma diajak ya dipekerjakan di anak perusahaan BUMN. Ya kalau nggak salah di anak perusahaannya PT PP ya, ini kita lihat lagi beritanya. Nah
Banyak yang memuji, tapi juga banyak yang mengkritik. Ya, satu sisi ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dari para tunawisma yang lain, dari para penganggur yang lain yang banyak banget kan. Lo tahu ya gara-gara pandemi ini krisis ekonomi, jumlah pengangguran kita itu menjadi bertambah cukup banyak. Nah mereka ini kan semuanya bisa kan disentuh oleh Ibu Risma ya. Sama Ibu Risma satu-satu ya dijemput, ditaruh, dikasih pekerjaan. Kan nggak bisa kan gitu ya. Jadi instead of menciptakan sistem, Ibu Risma menyelesaikan kasus. Tentu ini bukan kapasitas seorang menteri yang kita harapkan kan. Kritik lainnya adalah ini akan merusak ya sistem apa namanya rekrutmen dan seleksi yang ada di anak perusahaan BUMN tersebut. Ya, atau kasus lainnya ya, kalau lihat beberapa foto bagaimana Ibu Risma ketika terjun ke daerah bencana, ini di Jember kalau gua nggak salah, itu dia langsung terjun langsung ya, langsung terjun langsung itu agak ini ya. Langsung terjun ngapain? Ikut masak, ikut ngebungkus nasi gitu kan, wih dahsyat luar biasa itu. Ya banyaklah kasus-kasus yang lain ya, atau ini lagi nih ada satu gambar ya, ini juga sangat heroik di satu daerah bencana juga, ini gue lupa ada di mana ya. Ibu Risma berinisiatif mengangkat satu batang pohon ya, yang ini menjadi penghalang. Ya walaupun dibantu cowok-cowok sih. Gitu. Jadi ini perempuan perkasa, Wonder Woman. Gitu. Nah kritik kita tadi ya, kita khawatir karena begini. Kementerian Sosial itu kan didirikan ya dengan misi ya untuk apa? Untuk membantu masyarakat terutama masyarakat yang tidak beruntung, yang memiliki masalah-masalah sosial untuk bisa terentaskan ya dari kemiskinan, dari kemalangan, dari musibah dan segala macam. Dan itu jumlahnya di Indonesia sangat-sangat banyak. Ya, kalau kemudian Ibu Risma tenggelam ya di dalam kasus per kasus, kita khawatir persoalan-persoalan yang lebih sistemik itu tidak bisa diselesaikan. Nah, bro, belum lagi kalau kita bicara misalnya warisan kasus korupsi dana bansos di Kemensos yang sampai saat ini masih bergulir ya di KPK. Bayangan gua, seorang Tri Risma hari ini sebagai Mensos harusnya fokus benar untuk apa? Membereskan sistem internal, membersihkan Kemensos. Karena selama ini Kementerian Sosial terkenal sebagai salah satu kementerian yang tadi diduga banyak terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Ya bahkan kalau kita bicara tadi kasus korupsi bansos, pejabat-pejabat Kemensos diduga juga terlibat dalam korupsi dana bansos yang dialokasikan untuk kaum difabel. Ya, itu kan dahsyat. Ini tugas Ibu Risma sebenarnya. Belum lagi membersihkan atau membereskan data yang terkait dengan data penyandang masalah sosial, yang itu menjadi basis ya untuk pemberian bantuan. Ya, kan pernah ya Ibu Risma beraudiensi dengan KPK. Di sana disampaikan ada data yang double, ada data orang-orang yang sudah meninggal masih ada di situ dan seterusnya. Nah bayangan gua ini tugasnya Bu Risma ya. Tapi nampaknya memang sosok Bu Risma ini terbiasa berada dalam sorotan kamera ya. Jadi sesuatu yang tadi dramatis, kemudian kontroversial, dilihat oleh banyak orang itu nampaknya menjadi satu gairah tersendiri lah bagi Bu Risma ya, passion tersendiri untuk melakukannya. Kita belum lupa ya ketika menjadi wali kota misalnya kerap sekali ya kamera itu melangkap Ibu Risma mengatur lalu lintas yang macet di perempatan gitu ya, atau hal-hal lain yang sejenis dengan itu. Nah bro, poin yang pengen gue garis bawahi adalah dari seorang menteri ya, menteri apapun ya, menteri sosial, menteri pendidikan dan kebudayaan atau menteri apapun, yang kita harapkan sebenarnya adalah keluarnya kebijakan-kebijakan yang itu pro rakyat dan kemudian bisa membidik masalah secara tepat dan menyelesaikannya secara sistematik. Ya, tentu kita tidak berharap besok-besok kita mendengar kabar lagi ya ada arwah bisa menjadi apa, ada arwah bisa menjadi apa. Gua khawatir ya kemudian negeri kita akan dikenal sebagai negeri di mana arwah masih tetap punya peluang dan kesempatan untuk melanjutkan karir dan profesi mereka dari dunia lain. Ya, itu aja dari gua, Stay Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.